Ada beberapa hewan yang dianggap terlalu kuat. Jangankan pemangsanya, pesaingnya saja susah ditemukan. Biasanya, hewan yang terlalu kuat ini berukuran besar. Sebagian jadi pemangsa puncak. Dan mereka ini agak susah dibandingkan dengan hewan lainnya karena terlalu dominan. Dalam video ini, admin akan membagikan deretan hewan yang dianggap. Admin sebenarnya agak bingung kalau ada yang request perbandingan antara orca dengan hewan lainnya. Ya gimana ya, belum dibahas saja udah tahu duluan siapa yang menang. Makanya agak bingung kalau ada yang minta perbandingan antara orca dan hewan lain di lautan. Bisa dibilang orca adalah rajanya lautan. Mereka ini benar-benar pemangsa puncak yang paling puncak, di mana tidak ada hewan lain yang berani mengusik atau bahkan memburu orca. Ada beberapa alasan yang menyebabkan orca dianggap terlalu kuat. Yang pasti ukuran tubuh mereka yang besar, tenaganya yang kuat, kemampuan berburu yang mumpuni, kehidupan sosial yang baik, kerjasama tim yang apik, serta sifat alaminya yang memang terlahir sebagai pemangsa buas. Dengan berbagai kelebihan yang ada, orca juga punya kelemahan. Paus pembunuh ini adalah mamalia laut. Mereka bernafas dengan paru-paru dan harus bolak-balik menuju permukaan laut demi bisa mengambil nafas. Tapi setelah jutaan tahun di lautan, sepertinya masalah pernafasan ini bukan masalah berarti bagi orca dan keluarga cetacea lainnya. Mereka bisa beradaptasi dan paus sperma saja bisa menyelam ke laut dalam dan tetap berhasil mengatur pernafasannya dengan baik. Menurutmu, siapa lawan orca yang paling seimbang? Hewan berikutnya adalah singa. Dominasi singa di Afrika susah ditandingi oleh para pesaingnya. Mereka bahkan dianggap sebagai raja. Tapi bukan raja singa, kalau itu mah penyakit. Sebenarnya, singa punya banyak pesaing di habitatnya. Mulai dari hyena, citah, macan tutul, buaya, anjing liar, dan lain sebagainya. Bahkan di kawasan Asia, singa juga bersaing dengan beberapa hewan, seperti anjing dol, harimau, beruang, dan lainnya. Tapi dengan banyaknya pesaing yang ada, toh nyatanya singa tetap saja dominan. Beberapa kelebihan singa yang membuatnya jadi susah ditandingi adalah karena ukuran mereka yang besar, khususnya singa jantan. Lalu kekuatannya yang luar biasa. Kecepatan mereka juga bukan kaleng-kaleng. Kelompok singa adalah pasukan yang unik, di mana singa jadi satu-satunya kucing yang hidup dalam pasukannya, dan mereka punya kehidupan sosial yang sangat baik. Serta sifat alamiah singa yang terlahir sebagai pemangsa buas yang mengerikan. Singa sendiri tetap memiliki kelemahan. Mereka akan kehilangan sebagian kekuatan jika harus hidup soliter. Lalu singa betina yang masih bisa ditandingi oleh beberapa pesaingnya. Ditambah adanya perpecahan di dalam pasukan ketika terjadi pergantian pemimpin, atau bahkan kudeta dari pasukannya sendiri. Dengan rekam jejak dan kemampuannya yang hebat, admin agak bingung jika harus menemukan hewan yang sebanding dengan singa, khususnya di habitat mereka. Jika ada singa, biasanya ada harimau. Dua kucing besar ini ada di posisi dan level yang sama. Keduanya adalah raja di habitatnya masing-masing. Harimau adalah kucing terbesar dengan tubuh yang kuat. Mereka jadi salah satu hewan dengan rahang terkuat. Harimau juga punya kecepatan yang tinggi. Mereka juga bisa memburu berbagai jenis mangsa, serta menurunkan level pesaingnya dengan menjadikan mereka sebagai mangsa dadakan. Agak susah menemukan pesaing yang sebanding dengan harimau. Bisa dibilang mereka terlalu dominan di habitatnya. Dengan berbagai kelebihan yang ada, harimau juga punya kekurangan. Mereka hidup sendiri dan agaknya mengalami kesulitan ketika menghadapi hewan berukuran besar dan yang ada dalam pasukannya. Harimau juga punya kehidupan sosial yang kurang baik. Belum lagi perkembangbiakan yang bisa dibilang lambat, sehingga populasi harimau agak susah berkembang. Sebagian jenis yang tersisa bahkan hampir punah. Menurutmu, siapa lawan terbaik untuk harimau?
Mungkin sebagian akan menjawab singa. Tidak salah juga, karena singa yang paling layak. Sayangnya, kedua hewan ini hidup berjauhan dan jarang bertarung secara alami. Sebagai salah satu pemangsa darat dengan tubuh yang paling besar, beruang adalah hewan yang berbahaya dan ditakuti oleh hewan lain yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan semua jenis kucing dan anjing yang jadi karnivora, beruang terbagi jadi 8 jenis dengan karakter yang berbeda. Ada yang jadi karnivora sejati, ada yang jadi omnivora dengan mangsa berupa hewan besar dan hewan kecil di sekitarnya. Ada pula yang jadi herbivora dan makanan utamanya adalah tanaman. Dominasi beruang di habitatnya susah ditandingi oleh hewan lainnya, khususnya beruang yang menjadi pemangsa. Entah beruang kutub, beruang coklat, atau bahkan beruang hitam. Mereka ini ditakuti sebagai pemangsa dan ditakuti pula sebagai pesaing berbahaya. Beruang mungkin punya perangai yang kelihatannya kalem, tidak terlalu agresif, tapi susah ditebak. Kadang mereka terlihat bersahabat, tapi tiba-tiba menyerang dengan buas. Beberapa kelebihan beruang yang membuatnya jadi salah satu hewan yang paling dominan adalah karena ukurannya yang besar, serangan yang brutal, senjata alami yang berbahaya, kemampuan yang mumpuni, serta mental yang pantang menyerah. Beberapa beruang biasanya diincar oleh pemangsa lain, misalnya beruang slot yang diburu harimau. Tapi sebenarnya mereka bukanlah mangsa yang bagus untuk diincar. Tak jarang harimau yang menyerang beruang malah diserang balik. Kelemahan beruang adalah sifatnya yang kurang agresif jika dibandingkan dengan pemangsa lainnya. Lalu kehidupannya yang soliter, mereka juga tidak menguasai suatu wilayah tertentu. Andai saja beruang punya struktur pasukan yang erat dan mereka mendiami suatu wilayah, pasti mereka akan berkuasa dan wilayah kekuasaannya akan jadi tempat yang berbahaya untuk dikunjungi oleh hewan lainnya. Menurutmu, hewan apa yang paling layak menandingi beruang? Satu-satunya hewan non-pemangsa yang dominasinya paling kuat di daratan. Kita singkirkan dulu kasus gajah yang dimangsa oleh para pemangsanya, dan kita lihat kehebatan gajah dari sudut pandang yang berbeda. Jika dibandingkan dengan badak yang hidup soliter dan susah berkembang biak, atau kuda Nil yang seakan terikat di perairan, gajah adalah hewan herbivora yang ditakuti oleh banyak hewan di sekitarnya. Memiliki tubuh besar, hidup bersama pasukannya, kekuatan fisiknya luar biasa, senjata alaminya berbahaya, kemampuannya mumpuni. Gajah jadi salah satu hewan herbivora yang paling ditakuti, entah bagi para pesaingnya maupun bagi pemangsanya. Ada beberapa kelemahan gajah. Yang pasti, mereka ini adalah herbivora yang dalam situasi tertentu jadi sasaran perburuan para pemangsa. Singa, harimau, buaya, dan hyena. Jadi beberapa hewan pemangsa yang sering terlihat memburu gajah, meski biasanya gajah yang berukuran kecil atau yang lemah yang diburu oleh pemangsanya. Jika harus mencari pesaing terkuat dari gajah, siapa yang kamu pilih? Dari kelima hewan yang terlalu kuat itu, sebagian besar adalah pemangsa berbahaya. Dan yang bukan pemangsa juga tidak kalah berbahaya. Dengan mempertimbangkan kemampuannya, sepertinya mereka layak jika disebut sebagai hewan yang terlalu kuat, sehingga agak susah mencari pesaing yang seimbang di habitatnya. By the way, admin tidak memasukkan jaguar dalam perbandingan ini, tapi sebenarnya mereka juga layak untuk dimasukkan dalam daftar ini. Kemampuan jaguar sebanding dengan harimau. Alasan admin tidak memasukkan jaguar karena dominasi mereka seakan terbatas di habitatnya saja. Dan beberapa pesaing atau bahkan mangsanya juga bisa mengimbangi jaguar. Jika kamu punya tambahan hewan lain, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat, makasih sudah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.